Terima kasih Bu Maya, terima kasih para Bapak Wakil Rektor, Pak Dekan, Pak Ketua Program Studi, dan juga kolega saya lama, Prof. Setiono. Saya sangat menikmati presentasinya. Saya sekarang akan berbicara dari perspektif kajian sastra. Dan mengambil judul humanisme di antara ekologi dan teknologi. Mengapa dua itu? Karena dua itu yang menurut saya adalah kini menjadi penyebab munculnya kondisi-kondisi post humanis. Betul. Jadi saya mau berangkat dari kondisi saat ini di mana meskipun sains teknologi sudah sangat maju, dan manusia itu sudah bisa mengklaim bahwa dia telah berhasil menaklukkan alam, ya. Tetapi sesungguhnya, ya, kita itu menjadi semakin rentan. Masa depan kita menjadi semakin menakutkan, semakin tidak bisa direncanakan dan tidak bisa dipastikan. Kita berusaha mengatasinya dengan membuat mesin-mesin yang tidak lagi merupakan ekstensi kemampuan manusia, kemampuan tubuh manusia, tidak lagi menggunakan manusia sebagai model, ya, operasinya. Ya. Jadi misalnya simpelnya itu kalau saya punya pistol di tangan saya, ya, maka dia menjadi perpanjangan tangan saya untuk membunuh sesuatu. Apakah itu hewan buruan atau lauk musuh saya di medan perang, ya. Dan dia memerlukan tangan saya untuk mengoperasikannya. Itu ekstraktif. Tetapi di dalam teknologi masa kini, teknologi robotik, teknologi digital, artificial intelligence, mesin itu tidak memerlukan campur tangan saya terlalu banyak. Dia bisa melakukan banyak hal sendiri. Itu yang maksud saya tidak lagi bermodel pada kemampuan tubuh manusia, tetapi punya kemampuannya sendiri yang di luar kemampuan manusia. Namun ya tetap saja kita ketakutan di dalam menghadapi masa depan itu ya. Kenapa? Karena kita melihat banyak hal yang menyadarkan kita bahwa ternyata capaian-capaian kemajuan kita sampai hari ini itu tetap kewalahan, tetap keteteran, dan tidak mampu membantu kita menghadapi ya, apa yang terjadi pada alam. Meskipun ya antroposentrisme itu memproklamasikan penaklukan atau kemenangan manusia atas alam sehingga dia menjadi sentral ya, dan juga tidak bisa sepenuhnya diatasi oleh teknologi yang sedemikian maju yang sudah kita ciptakan sendiri. Sehingga masa depan itu menjadi precarious, menjadi nggak pasti ya. Misalnya bagaimana kita caranya mau mencegah atau menghentikan pemanasan global? Ya, pada saat ini di dalam banyak studi ekologi kritis, manusia itu ikut menjadi biang keladi terjadinya pemanasan global. Tetapi sebetulnya pemanasan global itu proses alam. Dari bumi pertama kali ada ketika manusia belum menghuni bumi, memang ya alam semesta itu akan semakin lama semakin panas, yang berakhir ujungnya nanti supernova. Gitu ya. Ketika batas panas itu tercapai dan kemudian terjadi ledakan semesta yang luar biasa. Tetapi yang dilakukan manusia dengan kemajuannya akibat cogito ergo sum yang tadi diceritakan oleh Pak Setiono, kita mempercepat proses pemanasan global itu ya. Jadi mengintervensi proses alam dengan ulah kita sehingga pemanasan global makin cepat ya. Ini tidak bisa kita hentikan dengan apapun, bahkan kita memperburuknya. Ancaman pandemi dan virus yang kemarin belum lama terjadi ternyata masih sama seperti 100 tahun yang lalu ketika butuh waktu lebih dari 1 tahun dan jutaan orang harus mati ya. 100 tahun kemudian dengan berbagai macam kemajuan dan pengetahuan kita masih kewalahan harus lockdown ya, harus membatasi mobilitas dan gerakan kita ya, terhadap serangan dari virus itu. Lalu kerusakan lingkungan yang masif pada skala global ini manusia yang menyebabkan ya.
Kerusakan lingkungan masif ini kita akibat industrialisasi, kapitalisasi yang berlebihan, ya. Maka kemudian alam itu harus membayar harga dari itu semua. Kita berusaha segala macam yang kita lakukan, tapi juga tidak bisa mengalahkan proses kerusakannya, ya. Lalu pekerjaan-pekerjaan yang konvensional yang sudah bertahun-tahun ada itu mulai hilang karena digantikan oleh mesin, oleh robot, ya. Sekarang ini ada fenomena yang namanya gig economy. Orang itu tidak bekerja di kantor, tidak menjadi karyawan, tapi bekerja di rumahnya masing-masing, ya. Perubahan iklim, ya. Lalu juga mega bencana alam seperti yang terjadi di Aceh, tsunami, ya, letusan gunung yang bisa sampai mempengaruhi iklim, dan gempa bumi di banyak tempat tidak bisa dikendalikan oleh teknologi dan pengetahuan yang kita miliki sekarang. Maka masa depan menjadi precarious atau menakutkan dan tidak pasti, ya. Jadi alih-alih kita merasa menjadi lebih kokoh dan yakin, ya, dalam penaklukan kita atas alam, atas keseluruhan kehidupan, kita justru merasa menjadi lebih rentan. Diakui atau tidak, denial atau acceptance, tapi kita merasa lebih vulnerable daripada sebelumnya. Ya, karena ternyata alam tidak hanya melakukan resistensi terhadap ulah kita. Tadi Pak Setiono mengatakan agensi itu tidak hanya di manusia loh, tapi juga di non manusia, di luar manusia. Dan alam punya agensinya sendiri, punya geraknya sendiri, punya kemampuan untuk meresistensi apa yang dilakukan manusia, ya. Tapi ternyata juga teknologi yang kita ciptakan untuk membantu kita sekarang, ya, di dalam era post-human itu menjadi ancaman bagi masa depan kita sendiri. Kenapa? Karena sebagian besar, hampir semua kerja manusia itu diambil alih oleh mesin. Nah, belum lagi kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi dengan masif karena eksploitasi manusia atas alam. Jadi ini semua membuat kita merasa menjadi semakin tidak berdaya. Itu antroposentrisme yang tadi diceritakan Prof. Setiono itu menghasilkan suatu kemenangan, tetapi alam mampu membalas dendam, gitu ya. Jadi ya manusia menang, tetapi manusia harus membayar sangat mahal bagi kemenangan itu, ya. Apa itu bentuknya? Di mana-mana terjadi kelangkaan energi, kelangkaan sumber daya energi yang tak terbarukan, kelangkaan pangan, ya. Sehingga orang berperang dan mau menyerang wilayah teritori orang lain demi untuk bisa mengambil atau memperebutkan sumber-sumber itu. Kenapa? Karena terjadi eksploitasi tanpa batas terhadap sumber daya alam. Yang disediakan alam sangat melimpah, tetapi sampai seperti itu pun alam masih kewalahan untuk menghadapi kerakusan dan kebutuhan manusia yang bukan hanya tak terbatas, tetapi juga semakin lama semakin tinggi, ya. Sehingga kapasitas bumi untuk menyediakan kebutuhan itu kalah cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan manusia. Itu, ya. Mekanisasi yang dilakukan oleh industri itu melipat gandakan produksi, ya. Surplus barang-barang dalam jumlah sangat besar, tetapi bumi kita tidak, kapasitasnya untuk menerima limbahnya itu tidak bertambah besar, ya. Sehingga kemudian kita punya persoalan pencemaran di mana-mana juga. Lalu pertanyaannya tentu apa yang tersisa untuk masa depan generasi berikutnya ketika bumi itu mencapai ambang batas kapasitasnya untuk bisa menunjang kebutuhan manusia. Jadi lalu kemudian upaya untuk mengembalikan manusia sebagai bagian dari alam, bukan di atas alam, bukan di luar alam, itu menuntut sesuatu yang disebut oleh orang-orang posmo itu sebagai decentering. Tadi Pak Setiono juga menjelaskan ini. Center itu bergeser, ya. Dari antroposentrisme, manusia sebagai sentral, ke ekologi manusia atau human ecology, yang misinya itu memulihkan relasi manusia dengan alam, mengembalikan manusia sebagai bagian dari alam dan bukan berhadap-hadapan dengan alam. Itu, ya. Itu satu hal, ya. Maka muncullah kemudian kesadaran ekologis, ya, yang juga bisa kemudian memperluas makna dari posthumanisme, ya. Sesudah antroposentrisme, sesudah sentralitas manusia itu ada apa?
Ya, itu satu gerakan kembali ke ekologi. Tapi kita juga melihat gerakan yang paralel, yang ke arah sebaliknya. Itu manusia juga digeser perannya oleh mesin dan teknologi. Jadi dua kekuatan ini itu yang menempatkan humanisme, menempatkan manusia di tengah-tengah, di dalam jepitan, gitu ya. Teknologi digital berbeda sangat radikal dari teknologi sebelumnya ketika revolusi industri muncul, ya, yang selama ini sifatnya analog. Analog itu tadi mirip dengan operasi kerja tubuh manusia. Tetapi digital itu revolusi karena tidak lagi memerlukan model kerja tubuh manusia untuk ditiru. Ya, jadi teknologi digital itu tidak berlandaskan pada manusia, pada humanisme sebagai model kerjanya, tapi punya logika sendiri yang disebut logika algoritma. Ya, gitu. Jadi akibat ini juga maka humanisme atau manusia itu mengalami decentering secara ganda. Di satu sisi adanya gerakan human ecology, di sisi lain adalah semacam ancaman pengambil alihan peran manusia oleh teknologi. Nah, sekarang masuk pada dampaknya pada sastra. Jadi ada beberapa faktor ya, gitu. Penyebab kerentanan manusia. Kita sudah lihat satu adalah perlawanan alam terhadap kerakusan manusia, dua dominasi teknologi yang semakin lama semakin kokoh. Gitu. Maka dampaknya pada sastra apa? Nomor satu, kemahiran membaca sastra itu mengalami perubahan secara revolusioner. Ya, dari membaca secara tekstual, melihat deretan huruf-huruf, kata-kata, frasa dan kalimat, paragraf-paragraf di atas layar ataupun di atas kertas, menjadi membaca secara multimodal. Di hadapan mata kita hadir langsung beberapa bentuk yang tidak hanya tekstual, ya, yang satu dengan yang lain seolah-olah tidak saling berhubungan. Dan tugas kita adalah menggunakan kemahiran membaca sastra yang selama ini kita kuasai untuk mampu membaca fenomena yang baru ini. Ya. Tetapi berarti kemampuan membacanya itu juga harus diperbarui, harus mengalami transformasi yang cukup radikal. Ya. Okay. Selain itu juga muncul sebagai genre bentuk sastra yang baru, ya, di dalam rumpun sastra digital, di mana bentuk sekarang ditentukan oleh platform atau aplikasi teknologi yang dipakai untuk menciptakan karya itu. Jadi ini juga suatu pengertian yang baru tentang apa itu genre. Dulu ada novel, ada puisi, ada drama yang ditentukan oleh bagaimana teks itu disusun, diorganisir di atas lembaran-lembaran kertas. Apakah itu isinya dialog-dialog antar tokoh dalam drama, atau paragraf-paragraf atau narasi-narasi, deskripsi oleh narator, atau aku lirik kalau di dalam puisi yang disusun di dalam larik dan bait. Sekarang genre itu tidak seperti itu lagi. Tergantung pakai platform teknologi apa dia membuatnya, pakai aplikasi apa dia dibuat. Maka kemudian kita melihat fitur-fitur yang khas dari tiap platform dan aplikasi yang menentukan bentuk itu bisa melakukan apa, bisa mengatakan apa kepada pembacanya. Oke, jadi kita juga mesti punya pemahaman atas kerja teknologinya, tidak hanya kerja tekstualnya, gitu ya. Dan di mana kerja teknologi itu lalu menghasilkan berbagai macam fitur yang muncul bersamaan dengan teks. Bahkan teks tidak lagi dominan, kadang-kadang sangat minimalis, sangat sedikit perannya, sisanya itu berbagai macam imaji yang hanya bisa dibuat oleh mesin dan tidak secara manual oleh manusia atau pengarang. Ya. Di dalam kondisi seperti itu, kalau kita masih membaca sastra dengan tujuan mencari makna, mencari nilai, mencari pesan, maka kita tidak akan menemukannya. Karena bentuk-bentuk itu sekarang adalah makna di dalam dirinya sendiri, bukan kendaraan atau sarana untuk menyampaikan makna kepada pembaca. Maka karena kita sekarang berhadapan dengan bentuk, bukan dengan isi, ya, kita mau sebagai pembaca sastra, ini bagian dari kemahiran membaca sastra yang baru. Kita mau merefleksikan konsekuensi-konsekuensi, ya, ketika pengarang tidak lagi otonom, tetapi tergeser perannya sebagai pencipta tunggal.
Sekarang semua pengarang sastra di dalam konteks sastra digital itu hanya berperan sebagai co-author, ya, atau kolaborator bersama dengan mesin yang mampu melakukan hal-hal yang dia tidak mampu lakukan. Ini kita refleksikan ketika kita melihat bentuk yang menantang, di mana isinya satu sama lain tidak saling berhubungan secara logika manusia, tetapi dibentuk oleh logika algoritma. Itu. Ruang di dalam sastra itu tidak lagi ruang yang didominasi manusia sebagai aku narat atau aku lirik di dalam seperti yang kita kenal di dalam prosa dan puisi, tetapi ruang di mana alam pun itu menduduki tempat utama. Itu. Jadi ketika mesin bersinggungan dengan alam, ya, produk tercanggih culture bertemu dengan nature, ya, di dalam karya-karya sastra digital yang menginkorporasi atau menggunakan alam sebagai bahan mentahnya, maka kita berbagi ruang, manusia itu sekarang berbagi ruang, berbagi agency kalau istilahnya Prof. Setiono, dengan yang bukan manusia, yaitu alam dan teknologi. Ini contoh misalnya, ya, sebelah kiri itu buku itu sangat tebal sekali, judulnya House of Leaves, karya Mark Danielewski. Bagaimana kita mau membaca buku seperti itu dengan cara kita membaca yang konvensional selama ini? Ya, jadi kita menghadapi halaman-halaman yang juga ada teksnya, tetapi juga memiliki bentuk-bentuk geometris persegi, dan di mana passages itu ditempatkan tidak secara konvensional, ada bahkan yang vertikal. Ya. Ini memerlukan teknik membaca yang berbeda dari membaca sastra yang selama ini kita ajarkan di kelas-kelas. Gitu. Yang sebelah kanan itu suatu eksperimentasi dari kelompok namanya Digital Poetry Group. Gambar ini snapshot, tetapi kalau teman-teman melihat aslinya, itu adalah bergerak, berputar-putar dengan sangat cepat ke berbagai arah, tidak diam seperti ini. Dan ini adalah digital poetry. Bagaimana kita sekali lagi memaknai, membaca teks sastra yang seperti ini, ya, makna apa yang mau dicari di dalam teks seperti ini, kecuali merefleksikan encounter, perjumpaan dan pergulatan kita dengan bentuk yang selalu bergerak dan tidak mengandung teks. Ini contoh yang lain, game and again game. Ini karya sastra yang berbentuk game. Jadi orang itu bisa jatuh, bisa naik lagi, ya, bisa bertemu dengan macam-macam ujian, tapi tidak ada scoring, tidak ada nilai, tidak ada angka. Ya. Jadi yang diutamakan pengalaman jatuh bangun, masuk ke dalam sesuatu yang tidak diketahui, upaya untuk bangkit dan keluar, jatuh lagi. Yang menggambarkan betul juga pergulatan manusia dengan obsesi penaklukannya atas alam, tetapi juga dengan ketakutannya bahwa pada suatu masa nanti dia akan tidak lagi punya peran dalam kehidupan karena mesin itu lalu mengancam keseluruhan kehidupan itu. Sebelah kanan itu Last Performance, jadi karya Jude Morrissey dan teman-temannya. Itu setiap titik itu kalau diklik, itu akan membawa kita ke sebuah karya sastra yang lain. Ya. Jadi satu karya ini, Last Performance ini kumpulan dari begitu banyak karya sastra yang disusun seolah-olah menjadi kubah gereja dilihat dari atas, dari drone, gitu ya. Ini dia terinspirasi oleh kubah masjid Hagia Sophia di Istanbul yang dulunya adalah gereja, sebelum kemudian Turki itu mengambil alihnya. Gitu. Tetapi kemudian berdasarkan bentuk ini, yang lagi-lagi hanya bisa disusun secara mesin, tidak secara manual, maka kemudian setiap titik itu bisa diklik dan kita bisa melihat sebuah puisi yang lain. Maka slide terakhir saya adalah post-humanism atau post-humanity itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan yang dihasilkan oleh perbuatan manusia. Oke. Tetapi juga dinamika alam yang tadi saya katakan. Jadi kombinasi dua aktivitas ini menghasilkan kondisi yang sekarang kita sebut post-human. Alam merebut kembali dominasinya dari humanisme menjadi post-humanisme. Ya. Kemudian teknologi juga mengambil alih
sentralitas humanisme ya, ke dalam kemesinan gitu ya. Jadi hasilnya apa? Kerentanan manusia di hadapan alam dan di hadapan teknologi yang diciptakannya sendiri. Kolaborasi manusia dengan alam dan dengan teknologi ini akan menentukan di masa depan ya, bagaimana supaya teknologi yang kita ciptakan sendiri itu tidak menjadi ancaman bahaya dan mengambil alih menjadi tuan kita dan kita menjadi budaknya, tetapi juga bisa dipakai untuk mengembalikan, memulihkan keseimbangan alam dan manusia. Itu di tangan siapa? Tangan manusia yang berada di tengah-tengah jepitan antara ekologi dan teknologi. Jadi kita masih bisa punya peran sentral, kita di tengah, tetapi kita tidak bekerja sendiri, harus berkolaborasi dengan dua kekuatan besar tadi. Dan membaca sastra pada era posthumanis adalah upaya untuk memahami bagaimana relasi-relasi tadi, manusia, teknologi, dan ekologi, itu dibayangkan, diimajinasikan melalui berbagai macam bentuk yang menakjubkan yang dihasilkan oleh teknologi. Dan kemudian bagaimana itu semua mendorong kita untuk mengkontemplasi, merefleksikan ya, peranan kita ya, di dalam produksi dan penciptaan apapun, tidak hanya sastra, pada era ketika post-humanisme itu betul-betul mewujud secara penuh. Demikian dari saya kembalikan ke Bu Maya sebagai moderator.